yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1. Perkenalkan, nama saya Rudi Suitnyo, berasal dari SDN Manuk 3, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Mahasiswa asal dari Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1. Dengan mengambil tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, dengan penguatan pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Sebelum memasuki ruangan, cek suhu dan pemberian hand sanitizer. Baik dari Mas Dani. 36. Lanjut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Saya yang bisa masuk hari ini. Siapa? Ayo. Sakit? Tahu. Surat ya. Nanti kalau nggak masuk harus pakai surat ya. Ya. Belum mengenai kegiatan pembelajaran hari ini, setelah kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang berangkat paling awal siapa? Mas Bayu. Ayo Mas Bayu paling awal. Sekarang kalian bikin doa teman-temanmu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Besar. Anak-anak, untuk menambah semangat belajar dan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya sekarang berdiri terlebih dahulu. Ayo sama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, bisalah
Salam PPK. Tepuk PPK. religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Anak-anak, hari ini Bapak punya sesuatu. Ini apa? Air, Air. Yang ini? kopi, Nah, kopi. Biasanya kalian pernah melihat produk ini di mana? Di televisi. Ya, ini adalah apa? Air mineral yang siap diminum. Dan ini sebuah kopi yang sering lihat di TV. Berarti sebuah nah, hari ini kita akan mempelajari tentang benda tunggal dan campuran. Untuk lebih jelasnya kita lihat di slide PowerPoint berikut ini. Iklan biasanya ada di media elektronik. Gambar apa ini, Mas Fikri? Teh botol susu. Betul apa tidak, Mas Kevin? Betul. Nah, apa yang kalian pikirkan pada gambar di samping? Itu adalah slogan dari sebuah teh botol sosro, yaitu apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro. Apa saja kira-kira bahan dari teh botol sosro tersebut? Kira-kira apa saja bahan-bahannya? Air, ada gula, ada teh yang dijadikan satu kesatuan sehingga menjadi teh botol sosro. Nah, anak-anak, hari ini kita akan pelajari tadi ya, zat tunggal dan zat campuran. Selanjutnya, tujuan pelajaran hari ini adalah dengan nanti kita mengamati iklan di media, kita dapat mengidentifikasi informasi iklan dengan tepat. Dengan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat menyampaikan secara tertulis maupun lisan isi dari iklan secara tepat. Dan dengan melakukan percobaan sederhana di zat tunggal dan campuran, siswa dapat mengklasifikasikan benda-benda yang tersusun dari materi zat tunggal maupun campuran di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, dengan mengamati hasil percobaan benda zat tunggal dan campuran, kalian mampu menyusun sebuah laporan pengamatan benda-benda yang tersusun dari materi zat tunggal dan materi zat campuran. Selanjutnya, ini kita masuki langsung di iklan. Nah, siapa yang ingin membantu Bapak di sini untuk membacakan tentang materi sebuah iklan? Ya, Mbak Yesa, silakan Mbak Depan membacakan, yang lain disimak nanti ya. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak, koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menggunakan iklan dalam berbagai macam bentuk yang tidak dilakukan. Melalui televisi, radio, koran, media online, papan, pesta, akuarium, dan sebagainya. Juga memiliki ciri yang transmisi. Di antaranya yakni Ya, terima kasih Mbak Yesa. Berikan tepuk tangan Mbak Yesa. Jelas lagi ya, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa yang biasanya melalui media cetak. Contohnya koran, majalah, juga ditanyakan melalui televisi, juga radio, itu termasuk iklan elektronik. Nah, berikutnya jenis-jenis iklan.
Jenis iklan berdasarkan isinya ada iklan pengumuman, iklan niaga, dan iklan layanan masyarakat. Coba sekarang Mas Dani maju, dibaca yang keras. Jenis iklan berdasarkan isi. A. Iklan pengumuman pemberitahuan. Jenis iklan pemberitahuan ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat tertentu melalui sebuah informasi atau pemberitahuan. Contohnya iklan reuni alumni kampus atau sekolah, iklan berita duka cita. B. Iklan niaga. Penawaran iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk barang atau jasa kepada konsumennya. Contohnya iklan penawaran produk seperti kosmetik, rokok, pakaian, parfum, tas, sepatu, smartphone, dan lain-lain. Iklan penawaran jasa seperti jasa kurir, jasa pengobatan alternatif, dan lain-lain. C. Iklan layanan masyarakat. Tujuan iklan ini adalah untuk memberitahukan informasi atau edukasi kepada masyarakat luas tentang sebuah isu tertentu. Iklan ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintahan atau organisasi non-profit. Contoh iklan tentang larangan penggunaan narkotika, iklan tentang pentingnya penggunaan masker selama pandemi COVID-19. 2. Jenis iklan berdasarkan media yang dipakai. A. Iklan media cetak. Jenis iklan media cetak dipasang pada media yang memakai teknik cetak printing, baik itu berupa laser, sabloon, letterpress, atau lainnya. Contoh iklan di surat kabar, iklan di majalah, iklan di tabloid, iklan poster, iklan stiker, dan lain sebagainya. B. Iklan media elektronik. Jenis iklan media elektronik ini merupakan media berbasis perangkat elektronik seperti televisi, radio, film, dan media digital interaktif internet. Berikut beberapa iklan elektronik tersebut. Terima kasih Mas Dani. Mas Dani. Iklan pengumuman itu biasanya iklan reuni, alumni kampus atau sekolah. Dan juga iklan berita sebuah cita-cita. Iklan niaga atau penawaran biasanya menawarkan sebuah produk seperti tadi, ada produk kopi, ada air mineral, ada kosmetik, parfum. Selain itu juga menawarkan sebuah jasa seperti jasa kurir, jasa pengobatan, alternatif, dan lain-lain ya. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Contohnya iklan tentang larangan penggunaan narkoba. Narkoba sangat berbahaya untuk kita, maka kita semuanya harus menjaga dan menghindarinya. Jangan sampai kita memakai, ya, mendekat itu tidak boleh, apalagi menggunakan barang haram tersebut. Yang kedua, iklan tentang penggunaan masker. Selama pandemi COVID ini kita harus tetap menjaga dan memakai masker agar terhindar dari virus yang sangat berbahaya, yaitu virus COVID-19. Yang kedua, berdasarkan iklan media yang dipakai. Kalau tadi kan tentang isinya, sekarang yang dipakai alatnya ada dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Nah, media cetak itu yang dicetak berarti berbentuk printing, itu ada sablon, letterpress atau teknik cetak printing tadi ya. Contohnya surat kabar, majalah, tabloid, poster, dan sebagainya. Yang kedua yaitu media elektronik. Jenis iklan media elektronik memanfaatkan media berbasis perangkat elektronik seperti televisi, radio, film, dan media digital interaktif internet. Banyak sekali sekarang di internet, di Facebook sekali banyak tentang sebuah iklan. Wah, video kalian amati dengan seksama, nanti ada tugas setelah video ini ya, semuanya diamati dengan seksama. Sosro makin lengkap untuk setiap saat.
Untuk kesegaran setiap saat, teh botol sosro original. Saat butuh tenangkan diri sejenak, teh botol sosro green tea. Semuanya dinikmati. Saat butuh rendah kalori, teh botol sosro less sugar low calorie. Jadi apapun saatmu, teh botol sosro. Sekali lagi, Botol sosro makin lengkap untuk setiap saat. Untuk kesegaran setiap saat, teh botol sosro original. Saat butuh tenangkan diri sejenak, teh botol sosro green tea. Saat butuh rendah kalori, teh botol sosro less sugar low calorie. Jadi apapun saatmu, teh botol sosro. nah, habisnya untuk mengerjakan 5 pertanyaan yang ada di slide PowerPoint. Waktunya sudah dikeluarkan. Nah, setelah tadi mengamati gambar, nanti ditulis di buku kalian ya, dikerjakan. Ada 5. 1. Barang apa yang ditawarkan dalam iklan tadi? 2. Informasi apa saja yang kamu peroleh dari iklan tersebut, iklan tadi ya. 3. Apakah isi dari iklan tersebut? 4. Apa saja zat penyusun dari produk iklan yang tadi kalian tonton? Yang kelima, produk dari iklan tersebut digolongkan sebagai zat tunggal atau zat campuran. Berikan penjelasan kalian. Nah, sekarang dikerjakan dulu. Tulis soal tentang namanya. Ayo dikerjakan. Yang belakang kelihatan, Yesa? Sudah selesai belum? Belum. Sudah selesai belum? Nah, sekarang siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Siapa? Mbak Devia? Ayo coba Mbak Devia. Barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Teh botol sosro. Teh botol sosro. Bener apa salah teman-teman? Benar. Nomor 2 siapa yang mau mengerjakan? Ya Mbak. Iya. Informasi apa saja yang kamu peroleh dari iklan tersebut setiap saat yang kamu minum teh botol sosro? Ada jawaban lain kira-kira teman-teman? Sudah betul apa salah? Oh, 3 siapa? Mbak Indah, ayo silakan. Apa isi dari iklan tersebut? Iklan tersebut menawarkan kepada pengguna atau pelanggan untuk membeli dan meminum teh botol sosro. Kira-kira betul apa salah jawabannya Mbak Indah? Betul. 5 siapa? 4 belum ya, 4 dulu. 4 siapa? Saya Pak, Ya Mas Fikri. zat-zat penyusun dari produk di atas air, gula, dan teh. Ya penyusunnya ada air, gula, dan teh. Nah nomor 5 sekarang siapa? Oh Mas Dani. Ya siap Mas Dani. Produk dari iklan tersebut digolongkan sebagai zat tunggal atau campuran. Berikan penjelasanmu. Zat campuran karena terdiri dari beberapa zat tunggal antara lain air, gula, dan teh. Nah, termasuk zat campuran karena beberapa ada campuran dari ada air, gula, dan teh itu sendiri. Nah, tadi sudah menjawab tentang iklan, sudah mendefinisikan tentang iklan itu apa saja, isinya apa saja, produknya apa saja. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang penjelasan dari zat tunggal dan zat campuran.
bantu saya untuk membacakan dan teman-teman yang lain bisa menyimak dengan bersama. Mbak Setia, silakan ke depan baca yang keras biar temanmu dengaran semuanya. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi adalah harus berlaku melengkapi ruang dari materi. Berdasarkan komposisi penunjukan materi digunakan menjadi beberapa zat campuran. Zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh, benda tercontoh dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan plasma 25 karat. B. Zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Terima kasih ya Mbak Via. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Via. Saya ulas lagi ya. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisinya dan penyusunnya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu satu zat tunggal, dua zat campuran. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya benda yang termasuk zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Yang kedua adalah zat campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi dua lagi, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen. Mbak Tasya dari sini ke kanan. Coba dibaca Mbak Tasya. Satu, campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang berpenyusunan yang campur sempurna. Pada campuran homogen, penyusunan tidak dapat dibedakan. Contoh, air, garam, sirup, udara, dua campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang penyusunnya tidak tercampur sempurna. Campuran heterogen penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Ya, terima kasih Mbak Tasya. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Tasya. Saya ulas lagi ya. Campuran homogen, campuran yang merupakan zat penyusunnya tercampur sempurna. Jadi campuran tersebut dapat tercampur dengan sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan ya. Jadi dari dua zat dicampur menjadi kesatuan dan tidak dapat dibedakan, itulah sebuah campuran homogen. Contohnya air dengan garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Yang kedua, campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Kebalikan dari homogen ya, yang tadi sempurna, yang sekarang tidak sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Kalau tadi tidak dapat dibedakan, sekarang masih bisa dibedakan. Contohnya campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Kenapa kira-kira air dengan kopi kok tidak bisa masih bisa dibedakan? Karena masih ada endapan dari serbuk-serbuk kopi ya. Nanti setelah ini kita lanjut ke LKPD 1 dan LKPD 2. Kita buat kelompok nantinya ya, untuk mengetahui hasil belajar hari ini. Setelah ada penjelasan dari tentang iklan dan tentang zat tunggal ganda campuran, kita kerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, kita buat kelompok terlebih dahulu. Nanti kita buat 3 kelompok saja ya. 3 kelompok nanti berhitung 1 sampai 3, 1 sampai 3. Nah, sekarang kita buat kelompok dengan menghitung 1 sampai 3, dimulai dari Mbak Afika. 1, 2, 3,
Nomor tadi diingat-ingat. Sekarang nomor 1 angkat tangan. Nah, jadi 1 bergabung ke 1, 2, 3. Nah, silahkan buat kelompok. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Silahkan bergabung sesuai kelompoknya tadi. Nah, ini dikerjakan sesuai kelompoknya. Nanti diskusi yang benar. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok. Ya. Pastikan di LKPD tersebut kerjakan dengan sesama dan secara berkelompok, diskusikan dengan baik. Kalau ada kesulitan bisa bertanya. Di LKPD 1 ini hanya berfokus pada tentang iklan. Nanti setelah kerja kelompok selesai, masing-masing kelompok presentasi di depan ya. Silakan tunjuk siapa yang bertugas sebagai presentasi dan kelompok lain wajib untuk menanggapinya. Sudah? Kalau sudah, silahkan. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Urut saja ya, mulai dari 1, 2, dan 3. Sudah? Sudah belum? Nah, silakan kelompok 1 presentasi ke depan, nanti ditanggapi kelompok 2 dan 3. Barang apa yang didapatkan dalam ulang tersebut? Barang apa? Benar kelompok 1, 2, dan 3? Ya, lanjut. Informasi apa saja yang kamu peroleh dari ulang tersebut? Pada gizi, kalangan kalsium tinggi. Ya, betul apa salah? Apakah isi dari ulang tersebut? Itu tersebut mengawali kepada halayak mengenai supaya memberi dengan isi tersebut. Nah, ada jawaban lain? Sama, kalau ada sama berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, karena sudah semua jawaban sama, lanjut saja kepada LKPD yang kedua. Nah, karena ini adalah kerja praktek. Karena ini praktek, saya sudah menyiapkan alat dan bahannya ya. Ada buah gelas plastik dan kelompok 1 nanti digunakan untuk sebuah percobaan mengenai zat tunggal ataupun zat campuran. Tempatnya mana zat bahannya ada air. Kita pakai satu saja ya. Semua alat dan bahan sudah siap semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, LKPD 2 silakan dikerjakan sesuai petunjuknya di LKPD 2 yang lembar berikutnya. Kerjakan secara hati-hati ya, karena ini praktek, jangan sampai air itu membasahi kalian. Sebelum praktek itu ada 5 barang, yaitu air, gula, garam, kopi bubuk, dan sirup. Keduanya itu ke 5 barang tersebut kamu kelompokkan, yang mana yang tunggal, mana yang campuran, kasih tanda centang. Nah, berikutnya di tabel berikutnya baru kita praktek termasuk campuran homogen atau heterogen. Sudah, sekarang dikerjakan. Kerjakan diskusi yang benar. Kalau sudah, sekarang praktek di air dan apa itu gula. Sekarang coba masukkan 1 sendok gula ke gelas kosong dan nanti kasih air. Nah, lalu dikasih air. Setengah saja, satu setengah gelas saja.
Udah. Airnya kasihkan ke kelompok 2 gantian. Airnya. Aduk sampai merata, termasuk homogen atau heterogen. 1 sendok gula dan airnya setengah gelas. Airnya digeser karena gantian airnya. Nah, setengah saja cukup. Aduk rata, kira-kira termasuk dapat dibedakan apa tidak, homogen atau heterogen. Wajib diingat tadi ya, kalau homogen semuanya dapat menyatu dengan sempurna. Kalau heterogen masih ada perbedaan. Ya, didiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Kalau menyatu dengan sempurna termasuk homogen, kalau masih ada sisa tidak bersatu dengan sempurna termasuk heterogen. Kalau sudah, lanjut ke air dengan garam. Air dengan gula tadi dibuang dulu di luar. Kalau sudah menemukan jawabannya, selanjutnya air dengan garam. Garam 1 sendok saja cukup. Kalau sudah, lanjut ke berikutnya. Air dengan sirup dulu, nanti buburnya belakang biar tidak mengenuh karena hitam. Air dengan sirup dibuang dulu kalau sudah menemukan jawabannya. Kasih sirup sedikit, lalu ditambahi dengan air. Dikit saja ya. Nah, aduk merata, dapat bercampur sempurna apa tidak. Lanjut kelompok 2. Sudah dikasih sirup. Aduk. Berikutnya kelompok 1. Kalau sudah menemukan jawabannya, dibuat ke percobaan berikutnya. Garam dengan sirup. Garam dengan sirup belum. Lanjut garam dengan sirup. Sudah diaduk rata, campur sempurna apa tidak? Tadi kalau sempurna termasuk apa, Dani? Homogen. Kalau tidak sempurna apa? Heterogen. Benar, Mas Kelvin Sanjaya. Mana diperlihatkan, dilihat. Sesuaikan dengan skala KPD-nya. Dikasih tentang sesuai homogen atau heterogen. Kalau kurang sirup ditambah lagi nggak apa-apa. Nah, yang terakhir adalah gula air dengan bubuk kopi.
Dibuang dulu. Campur Dani, kelompokmu bubuk dengan air. Bubuk kopi dengan air. Sudah cukup. Kelompok 2, airnya mana? Wah, harum ya kopi ini. Cukup. Kelompok 3, jangan sampai LKPD-nya kena air ya, nanti bisa rusak. Dah, sekarang diteliti. Tuh, kopi dengan air dapat tercampur sempurna apa tidak? Nah, berarti apa Kelvin? Tercampur sempurna? Betul, ditulis di kelompok di tabelmu. Silakan kelompok 2 maju untuk presentasi. Yang lain wajib menanggapi ya, kelompok yang lain ya. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 2 tadi sudah betul apa salah? Kelompok 3 mau menjawab? Mau menanggapi? Ada yang salah. Ya, yang mana? Air, Itu termasuk apa? campuran heterogen. Nah, harusnya air dan bubuk adalah campuran heterogen. Dan terima kasih untuk kelompok 2 dan 3, berikan tepuk tangan. Nah, kalian tadi sudah mengerjakan 2 LKPD. Yang pertama tentang iklan, definisi tentang iklan. Yang kedua adalah tentang zat tunggal dan zat campuran sudah dipraktekkan dengan baik. Dari 2 materi tadi, manakah yang paling menarik menurut kamu? Dan campuran ada lagi? Ya, tadi sudah belajar tentang iklan dan tentang zat campuran. Menurut isinya ada 3, apa saja? Nah, menurut medianya? Nah, itu tentang penjabaran tentang iklan. Sedangkan yang materi kedua adalah tentang zat tunggal dan zat campuran. Ada apa saja campuran? Nah, untuk mengetahui hasil belajar kalian hari ini, sekarang coba kerjakan lembar evaluasinya. Kerjakan lembar evaluasi, coba ini Mas Dani dibagi dengan teman-teman semuanya. Kerjakan secara mandiri ya, untuk mengetahui hasil pelajaran hari ini. Nah ya, semua sudah bagian tempat evaluasi. Itu bisa dikerjakan, teman nanti bisa membantu, bisa bantuan sama orang tua. Dikumpulkan besok harus tepat waktu. Kita semuanya harus disiplin dalam segala hal ya. Itu tentang materi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Belum diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh
Seterusnya, mewakili kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.